dilanjutkan lagi. Dan ini yang melakukannya bukan masyarakat biasa. Kalau yang melakukan pekerja seni, kalau yang melakukannya hanya anak-anak muda, oke, itu kesalahan. Tapi ini kesalahan terstruktur. Sampai kepada presiden. Sampai kepada menteri mengolok-olok Islam. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini ada pertanyaan Ustadz mengenai situasi baru-baru ini Ustadz yang di Perancis. Bagaimana sebaiknya menyikapi situasi sulit yang dihadapi Muslim di Perancis akhir-akhir ini, terutama dalam hal kebijakan kebebasan berpendapat yang jelas-jelas itu menghina Nabi SAW yang kita cintai. Apakah dibenarkan adanya orang-orang Muslim yang melakukan kekerasan karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW? Pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid di Turki, sebelum jatuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924, ketika itu di Perancis mereka membuat sebuah opera drama. Di situ ditampilkanlah sosok yang lucu untuk mengolok, mengejek Nabi Muhammad SAW. Lalu drama itu mereka pertontonkan di Paris. Berita itu sampai kepada Sultan Abdul Hamid yang gagah dan perkasa dengan kekuatan bala tentaranya. Maka dia kirim pesan kepada penguasa Prancis supaya opera itu ditutup. Kalau tidak ditutup, maka tanggung sendiri apa yang akan terjadi. Maka saat itu juga opera itu ditutup. Itu terjadi hampir 100 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita akan disegani orang kalau kita punya kekuatan. Dari mulai kasus 11 September, berlanjut dengan karikatur Denmark, berlanjut dengan penyobekan pembakaran Al-Quran, dilanjutkan lagi dengan, dan yang melakukan ini pembunuhan saudara kita, dilanjutkan lagi, dan ini yang melakukannya bukan masyarakat biasa. Kalau yang melakukan pekerja seni, kalau yang melakukannya hanya anak-anak muda, oke, itu kesalahan. Tapi ini kesalahan terstruktur. Sampai kepada presiden, sampai kepada menteri mengolok-olok Islam. Itu menunjukkan kita memang dalam ketidakberdayaan, kesulitan yang luar biasa. Nah, ini sesungguhnya menyadarkan umat Islam. Jangan lupa, Islam itu dulu ketika berada di Afghanistan, ketika datang serangan dari Uni Soviet, semua kekuatan umat Islam bersatu. Dari mulai Hekmatyar sampai Burhanuddin Rabbani sampai Taliban dengan berbagai macam aliran organisasi bersatu. Umat Islam akan bersatu kalau ada musuh bersama. Semua ormas-ormas, semua mazhab-mazhab di Indonesia kalau sudah menghadapi musuh bersama, di situ dia akan bersatu. Oleh sebab itu kita perlu juga melihat bagaimana skenario Allah menyatukan umat ini, bahwa ini adalah cara bagaimana supaya umat Islam ini bersatu, melepaskan dari masalah yang remeh-temeh, masalah kecil khilafiyah-khilafiyah, bahwa musuh besar kita bersama adalah kejahatan terstruktur untuk membusukkan umat Islam, untuk mengejek, mengolok umat Islam. Nah, setelah kita tahu bagaimana respon umat Islam. Respon umat Islam terbagi 3 secara umum. Yang pertama yang amat sangat militan, sampai rela mengorbankan nyawanya seperti yang dilakukan salah seorang muslim. Menurut dia mati syahid dengan memenggal kepala guru yang kurang ajar, yang menunjukkan karikatur di depan murid-muridnya dengan kebanggaan, maka memancung kepalanya adalah jihad fisabilillah. Ini pendapat pertama umat Islam. Yang kedua, yang diam saja, lawan daripada respon. Memang begitu biasanya. Kalau ada amat sangat keras, ada yang amat sangat lunak. Ya sudahlah, diam sajalah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan respon, tapi respon yang positif. Salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk. Ini yang dilakukan saudara-saudara kita di Kuwait, di Timur Tengah, di negeri kita, dengan memboikot produk-produk Prancis dan lain sebagainya, karena ini bagian dari embargo ekonomi. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah seperti yang disampaikan Profesor Ismail Raji Al-Faruqi dari Temple University, Connecticut, yang terbunuh oleh agen Mossad Israel. Beliau seorang Palestina dan beliau membuahkan suatu pikiran yang brilian, cerdas.
Kata beliau, kita tidak akan pernah menang melawan mereka dengan meledakkan kedutaan mereka, dengan membunuh mereka. Tidak dengan demikian, tapi dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, cerita-cerita ini kita ceritakan ke anak-anak kita ceritakan ke jamaah untuk membakar semangat mereka untuk menuntut ilmu, lalu kemudian militansinya melaksanakan ibadah. Maka yang dokter, berusahalah menjelaskan Islam dengan ilmu kedokteran, jelaskan Al-Quran dengan ilmu sains, teknologi, sehingga dengan itu mereka akan dapat hidayah. Berdoa kepada Allah, Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun. Sanurihim ayatina fil afaq. Kalau anak-anak kita yang di Fakultas Kedokteran itu menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia dalam Al-Quran, jelaskan dalam ceramah, buatkan seminar, ditonton oleh mereka, mereka akan berpikir ini agama datang dari mana, ini pastilah dari seorang yang luar biasa. Itulah yang nanti akan membuka hidayah. Dan sebelum kiamat, maka Eropa itu akan menjadi Islam. Begitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada satu yang belum, yaitu Rom. Kalau ada orang mengatakan bahwa Rom itu adalah negeri Syam, bukan. Karena negeri Syam hanyalah satu provinsi dari Rom, Roma. Ada yang mengatakan Rom itu adalah Konstantinopel, bukan. Karena Konstantinopel bukan Rom. Yang dimaksud dengan Rom itu adalah Eropa. Dan sebelum hari kiamat, Eropa itu akan berkumandang azan, akan berkumandang asma Allah. Ini adalah bagian dari proses menuju itu. Maka dengan ini bersatulah umat-umat Islam. Bersatu. Bernard Lewis sendiri dari seorang pemikir Yahudi, Bernard Lewis sendiri memprediksi bahwa Eropa itu akan Islam. Dengan prediksi 3 analisa. Yang pertama bahwa imigran Muslim datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko akan memenuhi Spanyol dan Portugis, Spanyol dengan Prancis. Itu akan diisi oleh 3 imigran. Kemudian India, Pakistan, Bangladesh akan mengisi Inggris. Kemudian Turki akan mengisi Jerman. Maka kalau sudah Spanyol, Inggris, Jerman, Prancis diisi Muslim, maka negeri-negeri yang kecil itu mengikut, termasuklah Indonesia, bahkan punya masjid di beberapa kota di Eropa, maka sesungguhnya Islam akan masuk dengan cara damai, bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pintu hidayah. Dan saya percaya itu. Teori dari Bernard Lewis itulah yang membuatkan sebuah ketakutan yang disebut dengan Islamophobia. Pertama, imigrasi, perpindahan migran umat Islam ke Eropa yang begitu pesat, besar. Belum ditambah lagi kasus-kasus di Timur Tengah, dari mulai konflik di Sudan, konflik di negeri Syam, Palestina, Suriah, membuat ledakan besar ke Eropa. Yang kedua adalah mereka punah disebabkan LGBT karena tidak menikah, homoseksual. Sedangkan umat Islam diajarkan tazawwajul walud al-wadud. Jangan menikah banyak anak, kamu nanti akan dibanggakan Nabi di padang mahsyar. Dan yang ketiga adalah janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi Islamophobia yang dihadapi hari ini, itu adalah buah dari pemikiran mereka sendiri. Di antara pemikir besarnya adalah Samuel Huntington dengan Clash Civilization, benturan peradaban, dan Bernard Lewis yang memprediksikan bahwa Eropa itu akan Islam. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini Ustaz ada pertanyaan yang berhubungan mungkin ya Ustaz, yang tadi Ustaz jelaskan itu. Bagi kami yang tinggal di Amerika, apa yang harus kami katakan kepada non-muslim yang berpandangan negatif terhadap Islam karena kejadian-kejadian seperti yang terjadi di Perancis, pembunuhan mereka yang menghina Islam? Apakah sikap muslim ini, bagaimana sikap kita supaya tidak salah langkah dalam berdakwah dan mengganggu jalannya dakwah? Konflik itu selalu ada. Konflik di antara Protestan dengan Katolik yang berkepanjangan juga terjadi. Konflik antara Katolik dengan Anglikan juga terjadi. Kenapa menutup mata melihat itu? Itu baru antara dalam agama. Konflik antara Cina dengan Tibet di timur, konflik di barat. Jadi dan ketika konflik itu pasti ada oknum di dalam konflik. Jadi kita tolong jelaskan, bedakan antara ajaran agama dengan pelaku orang beragama.
Jadi ketika kebanyakan mereka melihat ajaran agama dari pelaku orang beragama. Orang pelaku beragama bisa khilaf, bisa silap karena keadaan. Kita pun mungkin di saat terdesak bisa melakukan seperti yang dilakukan saudara kita, memanggal kepala orang karena amat sangat terdesak. Tapi dalam Islam jihad itu dilakukan, dipimpin oleh Amirul Mukminin, oleh pemimpin, oleh Amir. Ada perintah dari Amir. Oleh sebab itu maka pertama jelaskan bahwa konflik bisa terjadi pada kelompok manapun, agama manapun, dan itu terjadi. Yang kedua, tolong bedakan antara ajaran agama dengan pelaku umat beragama. Yang ketiga, ghayatun nas, ridwan nas ghayatun la tudrak. Kita tidak bisa meyakinkan orang lain. Kalau kita merasa bahwa kita bisa meyakinkan orang lain, kita akan stres. Kita hanya menyampaikan. Innama anta munzir, sampaikan, jelaskan menurut kemampuan kita. Lasta alaihim bimusaitir. Dan referensi-referensi yang ditulis oleh orang barat sendiri itu amat sangat menolong. Sebagaimana orientalis itu secara umum terbagi tiga. Yang pertama orientalis yang amat sangat memusuhi Islam. Yang kedua orientalis yang simpati pada Islam tapi tidak masuk Islam. Yang ketiga orientalis yang masuk Islam. Oleh sebab itu dua itu sebenarnya berpihak kepada Islam. Karena yang musuh itu cuma satu. Maka karya-karya dari dua kelompok ini itu tanpa kita harus sulit menjelaskan. Philip Kahiti menulis tentang kelembutan Nabi, walaupun dia tidak masuk Islam, tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang ditulis oleh Michael H. Hart, 100 most influential person in history. Lalu kemudian Karen Armstrong, penulis History of God, dia juga menulis bagaimana kelembutan Islam ketika membebaskan Palestina. Dia bandingkan dulu bagaimana Palestina dibebaskan dengan berdarah-darah sampai kuda berenang. Tapi ketika Islam datang dengan damai. Padahal mereka tidak Islam. Oleh sebab itu mampu membantu. Saya kira lembaga-lembaga di Muslim minoritas perlu menerbitkan lagi buku-buku itu, karena kalau kita yang menjelaskan sulit orang percaya, tapi kalau mereka sendiri dari kalangan mereka, maka itu membantu. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini kita balik lagi nih Ustaz ke topik lagi Ustaz. Bagaimana menghindari hati ini dari suuzon kepada Allah karena khawatir akan doa kita tidak dikabulkan dengan adanya dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari, atau perasaan khauf, cemas dan roja, harapan. Bagaimana menimbanginya Ustaz? Ada namanya maqam, jamak dari maqam, maqamat. Maqam itu adalah stasiun-stasiun mencapai Allah SWT. Ada stasiun taubat, setelah stasiun taubat, stasiun sabar, kemudian stasiun tawakal, stasiun zuhud, stasiun wara, tapi stasiun yang paling tinggi, level yang paling tinggi adalah ridha. Ar-ridha biqada'illah. Ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang-orang yang masuk ke dalam surga itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai penghuni surga, kamu mau apa lagi? Sebuah nikmat kamu sudah dapat." Mereka berkata, "Ridhaka." Kami berharap ridhamu ya Allah. Itulah maka kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Arti ridha adalah qabul qada'illah bi ghairi taraddud. Menerima keputusan Allah tanpa ada bimbang dan ragu. Sebagaimana Nabi Ayub menerima keputusan Allah, sebagaimana Nabi Musa menerima keputusan Allah, sebagaimana Nabi Isa menerima keputusan Allah tanpa ada bimbang dan ragu. Nah, tentu itu semua berdasarkan dua. Apa yang membuat kita tidak bimbang dan ragu? Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Kalau dalam hati kita ada berkata-kata, maka cepat-cepat kita beristighfar. Kenapa aku begini? Kenapa saya yang begini? Kenapa? Langsung hilangkan itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran dan lain sebagainya. Perbanyak ilmu tauhid.
akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan mungkin membebani kita lebih dari kemampuan kita, bahwa Allah Maha tahu, Dia menciptakan kita, Dia menghidupkan kita, Dia mematikan kita. Pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Kadang ilmu ini hanya sampai ke otak saja, tapi amal dia sampai ke hati, Allah sendiri yang akan menolong. Maka dengan memperbanyak amal-amalan sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, maka kalau itu diperbanyak, Allah akan menurunkan ridho itu ke dalam hati kita. Maka sesungguhnya usaha yang dari kita itu hanya sekitar 10-20%, sedangkan pertolongan Allah lebih besar lagi. Begitulah Allah. Untuk mengingat Dia pun, kita baru bisa karena pertolongan Dia. Untuk ridho terhadap Dia pun, itu bisa kita lakukan karena pertolongan Dia. Puncaknya adalah bahwa kita tak punya apa-apa, la haula wa la quwata illa billah. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang berhubungan pertanyaannya Ustaz, apakah ada zikir-zikir atau doa-doa khusus yang diajarkan Nabi SAW dan para ulama untuk keluar dari kesulitan hidup? Man lazimal istighfar wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka mau beristighfar. Oleh sebab itu, yang paling ampuh apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? 3 janji Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Setiap rezeki diberikan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, masalahnya diberikan solusi, rezeki diberi dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka perbanyak istighfar. Itu si fulan banyak istighfar, kenapa hidupnya tetap sulit? Sulit, kita mengukur sulit itu dengan cara yang salah. Kita ukur sulit itu kalau sakit, kita ukur sulit itu kalau miskin, kita ukur sulit itu kalau padahal yang dimaksud dengan sulit itu ada orang miskin tapi hatinya lapang, ada orang kaya tapi stres dan depresi, ada rakyat jelata tapi dia masih sempat beribadah, ada penguasa tapi sholatnya tinggal, puasanya tinggal. Lalu sebenarnya yang dalam kesulitan itu siapa? Maka sebenarnya mereka dalam kesenangan. Tapi cara pandang kita, lagi-lagi mindset itu yang perlu diluruskan. Jadi kalau kita beristighfar, maka saat senang kita pakai kesenangan itu untuk mengingat Allah. Kalau punya harta dipakai ke zakat, wakaf, sedekah. Kalau punya jabatan, kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Itulah yang dimaksud dengan orang berada dalam kesenangan. Kalau dia sakit, dia tidak mencaci maki Allah. Kalau dia susah, dia tidak menjadi kufur kepada Allah. Dengan banyak istighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Lebih banyak, lebih baik. Tidak putus hubungan kontak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan hubungan dengan anak muda Ustaz. Bagaimana cara tetap istiqomah terutama di kalangan pertemanan anak-anak muda zaman sekarang ini? Ada sebagian orang mengatakan jangan pilih-pilih kawan. Ini ungkapan yang menyesatkan. Karena dalam Islam diajarkan mesti memilih kawan. Karena kalau salah memilih kawan, maka kawan ini luar biasa. Seringkali diungkapkan orang yang berkawan dengan penjual parfum akan dapat harum semerbaknya. Orang yang berkawan dengan pengrajin besi akan dapat bau karatnya. Itu sesungguhnya perumpamaan bahwa mesti pilih-pilih kawan. Oleh sebab itu kalau grup WhatsApp itu grup yang mendekatkan kepada Allah, ikutilah grup itu. Tapi kalau grup itu hanya untuk ketawa-ketawa, tidak tentu arah, keluar dari grup itu. Bahwa mereka mengatakan kamu enggak gaul, kamu sekarang sudah angkuh, baru ngaji 2-3 kali hijrah sudah begitu. Maka sesungguhnya saat menghadap Allah mereka juga tidak akan ikut dengan kita kok. Saat menjawab mungkar nakir di mereka, di mana mereka semua berada?
Saat kita dihadapkan pada pertanyaan di hadapan Allah, siapapun sahabat akan melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi, lari dari ibunya. Wa abihi, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi, lari dari istrinya. Lari dari suaminya. Wa banihi, lari dari anak-anaknya. Mereka tidak akan bisa menolong kita. Memangnya habis waktu kita untuk mereka, mampu mereka menolong kita dalam kesulitan. Setawan kawan tertawa yang banyak. Kawan kesulitan itu sedikit. Berapa teman kita di Facebook? Berapa teman kita di Instagram? Kalau kita dalam kesulitan ekonomi, mau mereka bantu kita? Belum tentu. Oleh sebab itu ada sahabat-sahabat setia, sahabat yang mengingatkan kita lupa, sahabat yang mengajak kita sholat ke masjid, sahabat yang melapangkan hati kita dengan mengingat Allah, maka peganglah itu. Ini poin yang pertama, mesti pilih-pilih sahabat dan kawan. Yang kedua, kalau kita ada dapat nikmat, kita merasa itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kita lihat nikmat itu tidak ada pada orang lain, orang yang melihat nikmat kita itu, dia melihat nikmat kita itu luar biasa. Maka kita kunjungi mereka yang ada di panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Nah ini semua adalah untuk mengambil pelajaran, mengamalkan hadis Nabi, unzur ila man huwa asfala minka. Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Dengan melihat orang berada di bawah itu datang syukur kita. Karena kalau tidak, seorang yang naik mobil mewah harga 2 miliar, tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia selalu mendongak ke atas melihat temannya yang punya jet pesawat pribadi. Tapi begitu ada yang meninggal dunia, barulah dia memandang ke bawah, ternyata teman ini sudah sakit berbulan-bulan, hilang pekerjaannya, lari anak istrinya, sendiri di dalam rumah, mati dalam keadaan kesulitan, barulah dia bersyukur atas nikmat. Cara pandang, lagi-lagi cara pandang. Salah cara memandang, kita akan salah berpikir, dan kita akan memaki-maki. Kalau memaki manusia mesti lumayan, maki-maki Allah, memaki-maki takdir dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mesti sering melihat kematian. Uzkuru hadimal ladzat. Ingatlah dia yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, hilanglah kelezatan makan, kelezatan pakaian, kelezatan seksual, kelezatan politik, kelezatan popularitas. Dialah yang sudah menghancurkan segala kenikmatan kelezatan. Siapa dia? Mati. Wa kafa bil mauti wa idza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Oleh sebab itu maka 3 poin ini kita laksanakan, itu insya Allah kita bisa istiqamah, dibantu oleh sahabat-sahabat, grup-grup yang ada di Instagram, grup-grup WhatsApp, komunitas-komunitas. Jangan memisahkan diri dari jamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini makin tambah banyak nih Ustaz, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Masya Allah, semangat jamaah. Ini Ustaz, dalam rangka Maulid Nabi Ustaz, banyak juga yang bertanya mengenai bagaimana meningkatkan rasa cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak kenal maka tak sayang. Kenapa jamaah rindu? Setiap saya pergi ke satu daerah, anak-anak kecil datang menangis, orang-orang tua kami rindu dengan Ustadz, karena mereka kenal dengan saya. Mereka ikuti tausiah saya di Instagram, mereka ikuti update-update status saya, mereka ikuti kajian-kajian di YouTube. Maka semakin mengenal dari mana ini Ustadz, umurnya berapa, sekolahnya di mana, dia orang mana, pendidikannya bagaimana, perjalanan hidupnya bagaimana. Begitu mereka mengenal, maka mereka semakin sayang, semakin cinta. Nah, jadi kalau begitu kepada manusia biasa, lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Coba pasang program selama bulan Maulid ini, hari ini 12 Rabiul Awal, masih ada 18 hari lagi, pasang program Musti Khatam Sejarah Nabi. Saya kasih satu judul buku sejarah Nabi yang simple, judulnya Ar-Rahiq Al-Maktum. Judulnya memang Arab, tapi isinya bahasa Indonesia, sudah terjemah. Ar-Rahiq Al-Maktum. Ditulis oleh ulama India, juara nomor 1 Nobel Lomba Musabaqah menulis sejarah Nabi yang diadakan di Makkah, berjumlah 150 negara. Beliau juara 1, namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi. Ar-Rahiq Al-Maktum. Baca, bahasanya simple, datanya akurat, singkat, padat, bagus buku ini. Untuk mengenal Nabi SAW. Yang kedua, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Kalau cinta sering disebut.
Anak saya sering nyebut-nyebut nama Ustadz, dia gambar karikatur Ustadz, dia gambar rumah kami ingin punya rumah seperti ini di lantai 2, ternyata dia buat ada kamar untuk Ustadz Somad. Ternyata anak ini sering menyebut. Saya tidak terpikir ada anak jamaah yang menggambar di lantai 2 ada kamar khusus untuk Ustadz Abdul Somad. Anak kecil, anak umur 5 tahun. Bagaimana kepada Nabi? Pernah tak kita menulis gambar di rumah kita ada satu kamar khusus untuk Nabi Muhammad SAW? Nah, jadi banyak kita mengingat dia. Mengingat dia bukan sekedar disebut tapi berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kontak kita dengan dia begitu dekat, begitu erat. Yang ketiga, cinta pasti ada pengorbanan. Apa yang kita korbankan untuk dia? Semakin besar pengorbanan kita, maka semakin kuat tertaut hati kita. Nabi tidak meninggalkan istana yang perlu kita renovasi. Kita pergi ke Madinah tidak ada istananya. Dia hanya meninggalkan majelis rumah Al-Quran. Dia hanya meninggalkan ulama. Jadi kalau di kampung kita ada ulama, kita datang, kita support dakwahnya. Kemudian rumah-rumah tahfiz Quran kita bantu. Surau musola kita makmurkan. Kita sudah berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Itulah 3 poin yang membangkitkan kecintaan kita lakukan. Maka momen maulid ini jangan hanya sekedar berlalu pada pengajian begitu saja. Na'udzubillah lagi kalau momen maulid hanya dijadikan sebagai ajang caci maki tahunan. Setiap musim maulid, mulailah caci maki, maulid, bid'ah, maulid. Yang tidak mau ya nggak usah, karena ini ulama-ulama hadis pun melaksanakan. Yang mau ya silakan. Ya, momen maulid kita jadikan bulan maulid khatam, bulan maulid banyak sholawat, bulan maulid menulis tentang Nabi, bulan maulid buat karikatur mendidik anak-anak bagaimana dekat cinta pada Nabi, bulan maulid buat kegiatan sosial, dalam rangka maulid Nabi hitan gratis, dalam rangka maulid Nabi buat orang-orang yang selama ini kesulitan kita lapangkan. Nah, itu lebih positif daripada menghabiskan energi di medsos yang tidak tentu arah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang ketinggalan Ustaz, dia nanya ada yang bertanya, Ustaz pernah nggak mimpi ketemu Rasulullah, bagaimana rasanya? Mohon diajarkan Ustaz zikir-zikir supaya bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpinya maka sesungguhnya dia melihat aku. Lianna syaitana la yatamassalu bi. Karena setan tidak pernah menyerupai aku. Saya tak pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Mungkin dosa saya banyak, mungkin mata saya belum bersih, mungkin hati saya masih kotor. Beda dengan para ulama, para habaib yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi saya pernah bertemu dengan orang yang biasa-biasa saja, bukan ulama, bukan habib, pegawai di salah satu kantor di Pemda. Dia bercerita ke saya mimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Saya tanya, apa amalan Bapak? Bapak bukan ulama, bukan habib, bukan ustadz. Saya ketua pengurus masjid, Ustadz. Suatu hari datang jamaah mengajak saya berantem. Karena dia marah dengan saya, lalu saya ajak dia berduel, kelahi. Jamaah itu ngajak saya kelahi, tapi saya tidak lawan dia, saya diam. Padahal karate saya ban hitam, sudah sabuk hitam Pak Ustadz. Tapi saya tidak lawan dia, saya diam. Andai mau saya tendang dia, saya mampu mengalahkan dia. Dan malamnya saya bermimpi, saya sholat, lalu kemudian imamnya itu tidak kelihatan, dan ketika selesai sholat, dia berpaling melihat, disitulah saya lihat wajahnya, dan ada orang di belakang berkata, orang itu mengatakan, imam itulah dia Muhammad SAW. Jadi saya ambil pelajaran dari situ bahwa bukan ulama, bukan ustadz, bukan habib, tapi kenapa Nabi memperlihatkan wajahnya ke orang itu? Karena dia punya sabar yang luar biasa. Dan saya tidak ada sabar itu. Andai saya ban hitam seperti dia, udah habis berdarah-darah itu saya tinju, saya pecahkan hidungnya. Nah, itulah maka saya tidak ketemu. Kenapa Bapak ini ketemu? Karena mungkin ilmu saya lebih tinggi, tapi sabar dia lebih hebat, lebih kuat. Betul hadis Nabi, ayat Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabarnya kuat, diberikan Allah balasan unlimited. Tidak bisa terhitung. Dan balasan yang diberikan Allah di dunia
bisa melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan sampai saatnya menurut makam sesuai kita dipertemukan di ketika hidup dan bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin. Jazakallah khair Ustaz. Ini Ustaz, kembali ke pandemi ini Ustaz, ada yang bertanya bagaimana cara mengantisipasi keuangan keluarga yang tidak menentu di saat pandemi ini Ustaz. Dalam ajaran Islam kita diajarkan bagaimana menabung. Itu dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf itu diangkat sebagai bendahara Mesir? Karena dia punya perencanaan yang luar biasa, mendapatkan ilham, isi mimpi Nabi Yusuf itu adalah bagaimana supaya nanti masa paceklik kering Mesir tidak bisa bercocok tanam, dia sudah siap dengan tabungan itu. Dan kita di Indonesia ini hampir rata-rata setiap suku itu, kalau kami di Pulau Sumatera, ada suku Minangkabau, itu di depan rumah itu ada rangkyang. Seperti rumah kecil, tempat menyimpan padi. Jadi saya kira suku-suku lain juga di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua hampir sama. Karena memang iklim kita, ada saatnya kita kekeringan, sehingga kita tidak bisa menanam padi. Tapi padi itu sudah siap. Nah, jadi pertama adalah, saya mau menjelaskan bahwa ditinjau dari aspek agama maupun dari aspek suku, sejalan. Nenek moyang kita memang gemar menabung dan Islam juga mengajarkan itu. Oleh sebab itu, maka jangan habiskan untuk, saya selalu sampaikan pada saudara-saudara kita TKI, TKW, merantau 2 tahun, sekian tahun ke Korea, ke Hong Kong, ke Taiwan, lalu kemudian pulang kampung, beli kulkas hampir sebesar kamar, beli TV besar, habis itu uangnya habis, pergi lagi. Saya katakan pulanglah untuk membuat modal ternak ayam, modal karamba ikan, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cermat, jangan diperturutkan hawa nafsu hanya untuk style. Sekarang ini kan banyak korban brand, korban yang mengiklankan itu siapa? Artis. Padahal artis itu pun nggak beli, dia dapat hadiah dari perusahaan. Yang jadi korban itu ya masyarakat. Jadi yang pertama adalah budaya menabung. Yang kedua, kita dalam Islam ini diajarkan amat sangat efisien tentang makanan. Makanan itu saya pribadi makan tuh ya secukupnya aja. Kalau nasi paling 1 kali sendok, kemudian ikan secukupnya. Malah kalau disuguhkan banyak-banyak tuh bingung. Saya kalau lauk pauk itu 1 aja. Jadi kalau di situ ada ayam goreng, ada ikan panggang, ada sup, ya 1 aja. Itu oleh sebab itu kita diajarkan untuk tidak memperturutkan hawa nafsu. Dalam Islam makan itu hanya untuk menegakkan tulang belakang. Kulu makanlah, wasyrabu minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Nah, jadi menu-menu itu tidak usah terlalu banyak, efisien. Lalu kemudian yang ketiga, kita diajarkan ada satu ibadah. Ibadahnya tidak mengeluarkan uang, justru ibadahnya irit uang, yaitu puasa sunat. Puasa Senin Kamis, puasa itu amat sangat sehat. Saya ketemu dengan orang dokter yang kena penyakit gula selama 17 tahun. Sudah putus asa, maka dia makan semuanya. Saking putus asanya dimakan semua karena dia anggap nanti toh mati juga. Tapi akhirnya Allah bukakan hidayah puasa. Akhirnya Pak Ustadz, kata Pak Dokter, saya puasa 17, kena penyakit 17 tahun, setelah puasa sekarang bisa normal dan hilang sama sekali. Oleh sebab itu puasa sunat ini, almarhumah ibu saya kena penyakit gula sampai 500-600, lalu kemudian puasa sunat Senin Kamis tak putus. Jadi beliau meninggal bukan karena penyakit gula, meninggal karena tanpa sakit, karena ajalnya sudah tiba. Hari Senin dalam keadaan sedang puasa sunat, karena beliau habis makan sahur, mau sholat subuh. Jadi puasa sunat ini luar biasa. Ya, satu sisi dia untuk menjaga, satu sisi mengamalkan sunnah, satu sisi juga untuk hemat. Oleh sebab itu maka Islam ini agama yang amat sangat mengajarkan kita efisien dalam penggunaan uang, amat sangat cermat dalam pemakaian uang. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Baik, ini Ustaz ada hubungannya mungkin Ustaz dengan masalah keuangan tadi. Ada yang bertanya mengenai hukumnya asuransi. Jika asuransi itu menjaga keuangan kita dari kebangkrutan, bagaimana Ustaz? Pendapat yang pertama, asuransi itu hukumnya haram. Karena di dalamnya ada gharar, gambling, judi.
Jadi saya bayar 1 tahun 10 juta. Bapak bayar 10 juta, Ibu 10 juta, Mas 10 juta, AA 10 juta. Tapi yang dapat cuma saya. Karena saya kebetulan yang kena musibah, na'udzubillah. Akhirnya saya yang dapat. Ini kan gambling judi, padahal semestinya semua dapat. Karena gambling, karena judi, karena ketidakjelasan itu, maka ulama memfatwakan, fatwa pertama bahwa asuransi haram. Fatwa yang kedua, asuransi itu kata dia boleh, mubah hukumnya, halal. Kenapa? Karena di dalam asuransi itu ada ta'awun, tolong menolong. Aslinya karena uang saya 10 juta, saya dalam keadaan kesulitan, ya 10 juta itulah. Tapi dengan adanya asuransi, saya bisa dapat 100 juta. Kenapa? Karena ada Mas, ada AA, ada Teteh, ada Abang, ada Uda, ada Uni. Uang dari sahabat-sahabat ini mengalir ke saya. Maka di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong menolong. Dua fatwa dalam fatwa Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir dalam fatwa mu'asirah, fatwa kontemporer. Yang pertama mengatakan haram, alasannya karena ada unsur gambling, judi, ketidakjelasan. Yang kedua mengatakan halal, alasannya karena ada ta'awun, tolong menolong. Silakan pilih antara dua fatwa ini. Saya pribadi tidak pakai asuransi. Asuransi motor, asuransi jiwa, asuransi kendaraan, tidak ada. Jadi kalau saya nabrak orang atau ditabrak orang, ya saya bayar sendiri. Ya, tapi dalam menyampaikan ke jamaah, saya sampaikan dua-duanya, jamaah silakan memilih. Kenapa bisa terjadi dua fatwa? Karena asuransi tak ada zaman Nabi SAW. Setelah sekarang baru ada, maka ulama berijtihad, maka masing-masing dengan ijtihadnya, yang ini melihat ada maslahat, ada kepentingan, ada positifnya, yang ini melihat ada unsur tipunya, maka masing-masing berpendapat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz.